Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-147. Selamat mendengarkan. Hujan ditinggalkan begitu saja dengan hanya ditutupi selai kain dalam keadaan pingsan. Ia tak lagi kuat dengan apa yang diterimanya kini. Badannya mungkin masih bisa bertahan, tapi tidak dengan psikisnya. Dia syok berat saat cairan bubuk cabai disemprotkan di bagian area sensitifnya. Dan hampir 1 jam kemudian, akhirnya ia ditemukan oleh orang-orang suruhan Reza, yang memang melakukan pencarian dengan sangat maksimal. Cara kerjanya bahkan melebihi polisi. "Kakak gak akan kuat lihat hujan kayak gini," ucap Langit di depan ruang kamar rawat inap rumah sakit milik Rahardian. Hanya Langit dan Bumi yang baru Reza hubungi, karena 2 orang ini sudah pasti akan lebih kuat saat melihat keadaan hujan yang memprihatinkan. Bahkan, air yang dibawa pulang ke apartemen pun masih menangis di pelukan mamanya. "Kakak tuh, yang ada bisa pingsan 40 hari 40 malam, cetus Bumi sambil melengos pergi. Reza memijit pelipisnya. Ia tak bisa membayangkan reaksi si sulung saat mengetahui keadaan hujan saat ini. Mendengar sang istri meminta tolong lewat pesan suara saja, ia sudah tak sadarkan diri. Lalu bagaimana jika melihat hujan dalam keadaan berantakan seperti sekarang? Entah kemurkaan apa yang akan dilakukan air pada orang-orang yang melukai pemilik hatinya itu. "Pah, itu yang 4 orang mau diapain?" tanya Langit saat ia mendapat laporan jika para pelaku sudah ditangkap di salah satu rumah di pinggiran kota. "Amankan saja dulu, kita fokus pada hujan," titah Reza yang dijawab anggukan oleh Langit. Dokter keluar beserta 2 suster dari dalam kamar perawatan. Reza dan Langit langsung menghampiri dengan segera. "Bagaimana, Dok?" tanya 2 pria tampan itu berbarengan. "Hanya luka di bagian sensitifnya yang harus segera ditangani lebih lanjut. Luka sayatan di bagian dada tidak terlalu parah. Hanya saja..." Dokter menghela napas sebelum ia melanjutkan perkataannya. "Hanya saja apa?" tanya Reza dengan sangat penasaran. "Sepertinya nona muda akan mengalami trauma psikologis yang cukup berat saat sadar nanti. Jadi pengobatan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, bukan hanya pada tubuhnya saja," jelas dokter. "Kalian harus melakukan yang terbaik untuk menantu saya," tegas Reza. Air yang masih ada di dalam kamar terus menanyakan hujan pada mamanya. Ia yang begitu cemas dan khawatir, tak hentinya menangis mengutuk dirinya sendiri yang tak bisa menjaga sang istri. "Mah, hujan udah ketemu belum, Mah?" Entah sudah berapa kali Air menanyakan hal ini pada Melisa. Wanita yang sama sedihnya itu hanya tahu jika hujan kini sudah ada di rumah sakit, tapi ia belum tahu pasti keadaannya. "Kamu yang tenang ya, Papa akan lakuin yang terbaik untuk hujan. Kita berdoa ya." Air menggelengkan kepalanya. Ia meraih ponsel yang tergeletak di atas nakas sisi tempat tidur. "Kak, kamu mau telepon siapa?" "Kakak mau tahu hujan di mana, Mah?" jawab Air karena ia merasa ada yang ditutupi oleh papanya. Hanya nada tunggu yang ia dengar, begitupun saat ia mencoba menghubungi Langit juga Bumi. "Mereka pada ngapain sih?" sentak Air kesal. Ia bangkit dari tempat tidur kemudian bergegas keluar kamar. "Kak, kamu mau kemana?" jerit Melisa saat anak kesayangannya itu berlari. Langkah Melisa terhenti di ujung tangga. Ada Riko dan Amera yang kini sedang berusaha menenangkan Air yang hendak pergi dalam keadaan tak stabil. Pasangan suami istri itu diminta Reza untuk datang menemani Melisa di apartemen setelah Reza menceritakan semua kejadian yang menimpa menantunya kini. "Kakak mau cari hujan," rengek Air dalam dekapan Riko. Sedari Air kecil, mantan duda impian itu memang selalu bisa merayu para keponakannya. "Kita tunggu kabar dari Papa ya, Kak." Air menggelengkan kepalanya. "Hujan kenapa? Pasti ada sesuatu sama dia kan?" Riko menghapus derai air mata di wajah tampan Air. "Yang sabar ya, kamu doakan hujan kuat." Tubuh tingginya kembali lunglai. Pandangannya mulai kabur, terlebih karena kedua mata yang memang sudah sangat sembab. "Aku gak akan maafin diriku sendiri kalau terjadi sesuatu sama kamu."
Halo sahabat cerita, ini Mimin cerita mau minta bantuan dari sahabat-sahabat semua untuk mendukung channel ini lebih berkembang dan sayanya lebih semangat dalam mengupload cerita novel. Mohon bantuan untuk subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe warna merah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like atau jempol dan juga hidupkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru tentang upload cerita novel terbaru. Dan jika memang bermanfaat silahkan share ke sahabat yang lain. Terima kasih dan selamat menonton cerita selanjutnya. Episode ke-148. Selamat mendengarkan. Melisa duduk lemas di ruang tunggu saat Reza memberitahukan kondisi Hujan saat ini. Setidaknya ia tak ingin istrinya ikut syok atau pingsan saat masuk ke dalam kamar rawat inap. Mengingat Humairahnya juga memiliki riwayat hipertensi yang cukup parah. Kakak harus tahu, Mas. Hujan pasti butuh suaminya, lirih Melisa. Ia sedang memposisikan jika dirinya menjadi Hujan. Dukungan dan doa pasti sangat dibutuhkan menantunya saat ini. Kita tunggu kakak lebih tenang. Kita bicara pelan-pelan padanya. Kondisi kakak pun gak memungkinkan dia tahu sekarang, Rah, ucap Reza yang serba salah. Aku mau lihat Hujan, pinta Melisa sambil bangun dari duduknya. Tapi kamu janji harus kuat. Aku gak mau kamu ikut kenapa-kenapa, Rah. Reza yang ikut berdiri memohon pada istrinya agar bisa bertahan di dalam sana. Iya, aku janji. Reza memeluk Humairahnya sesaat sebelum masuk. Ia tahu jika sebenarnya Melisa hanya pura-pura kuat. Bagaimanapun, ia juga seorang wanita yang pasti paham rasanya menjadi Hujan. Terlebih ia menyayangi gadis itu seperti putrinya sendiri. Antara Hujan dan Cahaya, tak ada yang ia bedakan. Melisa masuk dengan langkah berat. Ia yang dirangkul oleh suaminya berkali-kali menghela napas pelan. Ia yang baru diceritakan saja sudah sangat perih. Bagaimana jika harus melihat langsung keadaan menantunya itu? Rah, Reza sedikit panik saat tubuh sang istri melemas. Gak apa-apa, aku kuat, Mas, jawabnya sambil menghapus air mata. Kini pasangan suami istri itu sudah ada di sisi ranjang, di mana Hujan terbaring lemah, belum sadarkan diri efek obat dari dokter. Melisa menyentuh tangan sang menantu yang terdapat selang infus di punggung tangannya. Tangisnya pecah dan tak sanggup berbicara apapun. Maafkan kami yang tak bisa menjagamu hingga hal buruk menimpamu, Nak, lirih Melisa penuh sesal. Sebagai seorang ibu, ternyata ia tak bisa merangkul seluruh anaknya agar terus merasa aman dalam pengawasannya. Mas Reza sudah menghubungi Ana, tanya Melisa tanpa menoleh. Sudah, tapi dia belum tahu apapun. Ana sedang di luar kota. Baru subuh tadi ia berangkat dan kemungkinan lusa baru kembali. Dan aku akan bicara saat ia sudah pulang. Melisa tak menjawab. Ia setuju dengan keputusan suaminya yang akan berbicara secara langsung tanpa menghambat pekerjaan wanita itu. Reza terus mengusap punggung Melisa yang duduk di sisi Hujan. Ia genggam tangan sang menantu dengan lembut, seakan ia ingin mengalirkan kekuatan. Melisa menyentuh pipi Hujan yang kemerahan, akibat tamparan keras Vika. Ia menangis, karena mengingat saat si sulung selalu menciumi kedua pipi istrinya tanpa ampun. Kalian pasti kuat dan bisa melewati ini semua. Anggap ini sebuah ujian rumah tangga, bisik Melisa, yang lalu menciumi wajah Hujan. Ia yang berusaha kuat, tetap saja tak tega melihat semua ini. Kita harus gimana, Mas? Aku udah siapin semua yang terbaik. Dokter psikolog akan datang memeriksa Hujan saat ia sadar nanti. Jawab Reza sudah berbicara langsung dengan dokter mengenai penyembuhan menantu pertama Rahardian itu. Hujan pasti trauma berat. Semua yang terjadi bisa saja membekas terus dalam dirinya, lirih Melisa. Iya, itu yang aku takutkan. Apalagi jika ini harus berimbas pada rumah tangga mereka. Melisa mengusap wajahnya. Ia tak bisa membayangkan apapun saat ini.